Saat malam tiba dan cahaya mulai meredup, ada bayangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Selamat datang di Bayangan Malam, tempat di mana kisah horor menjadi nyata dan tidur bukan lagi pilihan. Welcome back to Bayangan Malam. Hari ini gue ditemenin lagi sama temen gue yang mereka berdua kebetulan Six Sense juga. Jadi gue akan ini episode bakal agak lebih lucu dari biasanya, walaupun kita channelnya horor tapi nggak apa-apa. Nah, kebetulan temen gue Utari ini gue tuh baru tahu kalau lo ternyata bisa. Jadi tolong dong diceritain gimana awal mulanya, terus kayak yang paling horor selama ini gitu. Ceritain dong. Ternyata bisa. Iya, gue juga nggak percaya. Itu kata siapa? Lah, tanya nyokap lo. Nggak bisa, guys. Kadang doang ngeliat. Waktu kecil, kan masih kecil. Pas udah gede, nggak ada. Terakhir gue yang rep-repan itu ngelihat jelas sosoknya. Rep-repan gara-gara baca kisah horor sebulan full rep-repan. Terus pas bangun di kaki gue ada yang duduk, orangnya pendek, hitam, terus Serem gimbal. Udah itu doang. Itu selama 1 bulan lebih dilihat ini kayak gitu. Enggak, rep-repannya sebulan, tapi diliatinnya 1 malam itu doang. Nah, ada 1 malam waktu itu kalau nggak salah lagi pemilu, terus ibu gue dan yang lain kan jadi panitia nih ya. Kakak gue tugas keluar kota, gue benar-benar sendirian di rumah. Terus gue tidur, tiba-tiba kayak baru berapa menit rep-repan. Terus rasanya tuh kayak di ruangan itu tuh ngeliatin gue semua gitu loh. Tiba-tiba gue gitu. Tiba-tiba gue panik, terus gue nangis kan. Gue nelfonin semua orang termasuk ayah gue. Terus ayah gue pulang, kita belum kenal. Oh, belum kenal. Terus ya udah gue nangis di situ. Gue bilang capek gitu ke ayah gue. Terus kata ayah gue, energi lo keserap pas dilihat. iya gue ngerasa capek. Bener-bener kayak banyak mata yang liatin lo. Terus kata ayah gue, ya dilawan gitu. Ya udah lama-lama udah deh nggak ada lagi. Udah gitu doang, guys. Udah, jadi selama ini nggak ada yang pengalaman horor lain gitu setelah lo yang terakhir itu? Nggak ada sih, paling cuma suara-suara. Tapi gue butuh validasi orang gitu loh. Kalau misalnya suara doang, ya lah paling apa gitu. Gue takutnya halusinasi gue doang gitu. Kecuali kalau ternyata ayah gue mendengar yang sama atau ayah gue melihat juga. Nah, gue baru berani ternyata, oh itu yang gue lihat beneran gitu. Kalau enggak, gue menganggap itu halusinasi atau suara lain aja. Oh gitu, jadi nggak pernah yang kayak oh beneran kayaknya nih gue bisa lihat, tapi enggak, tapi lo malah kayak denial aja gitu kalau nggak ada yang validasi. Gitu, guys. Ini serem banget ini, guys. Gila. Serem banget. Tela, Kan kemarin gue udah cerita lagi dong. Kan cerita beda apa? dikit. Apa? Gue cerita dong. Yang paling serem. Paling serem. Paling serem api. Paling serem temen kesehatan. Coba ciri-cirinya gimana? Buta nggak bayar. Iya Jadi gitu. channel komedi. Iya, menusuk dari belakang. Gitu. Iya. Manusia lebih serem daripada setan. Betul. Itu deh gitu. Udah doang, itu Udah. doang. Setan Ya nggak ada yang Allah, nggak serem penting sih, ya. maaf. Manusia Deh. serem daripada setan. Tapi gue masih penasaran, masa lo nggak ada lihat makhluk yang serem-serem gitu? Kemarin tuh kan udah gue ceritain. Kan tidak Kemarin ada nggak kelar video. Emang yang mana? Yang mana? Yang mana kemarin nih? Yang sedih kayaknya. Yang di rumah lo deh. Di rumah gue. Paling yang masuk ke dalam hordeng. Waktu itu gue lagi main handphone. Gue main handphone di bawah tuh, tahu kan, deket jendela. Posisi rumah ketutup-tutup ya, ininya jendela, pintu, karena gue mau pergi. Terus di rumah nggak ada orang. Tiba-tiba hordengnya berubah. Gue pikir angin kali ya, cuman angin dari mana, orang kipas nggak nyala, apa nggak nyala. Ya udah gue tinggal mandi. Pas gue tengok lagi masih begitu bentuknya. Udah gue kabur. Gue cuma pakai celana pendek, habis keramas, rambut basah kayak jamet. Udah gue cuma bawa sadar sama dompet. Udah gue tinggal rumah. Ya. Oh, siang padahal ya. Siang keluar gue naik ojek. Jauh banget kaburnya. Iya, naik ojek gue ke Rawamangun. Ngapain? Kabur.
Trit, ini lagi ketawa. Terus selama lo jadi Six Sense yang bentuk yang paling nggak bisa lo lupain, bentuknya kayak gimana? Wow, Genderuwo. genderuwo yang gini. Oh gitu. Iya. Taring ya? Gede banget Kak. Gede lah, Biasanya kan gede banget ya. gede. Kayak temen lu lagi tuh mirip. Siapa tuh? Boleh mention namanya? Ya begitulah. Canda, guys. Itulah guys, kira-kira. Datang aja ke Itu rumah. diliatinnya pas lagi di mana? Yang mana? Genderuwo. Gue tuh lihat di mana nih? Di empang bapak gue ada. Genderuwo itu. Ada gede. Sebenarnya gue lupa nih. Ada yang kayak manusia mirip ada. Balik lagi ke ada. Gue lupa di mananya. Pokoknya itulah yang paling serem lah. Kayak gitu. Terus kalau yang bentuknya aneh atau bentuk setengah hewan pernah lihat nggak? Setengah hewan enggak, tapi kayak laba-laba iya. Merayap. Di rumah itu. Iya. Palanya palanya Enggak, palanya orang. Cuma kayak laba-laba dia kalau jalan. Gimana sih gue nyontoinnya? Bukan. Ininya aja panjang nih. Di tangannya gitu. Gitu ke orang. Ada mukanya enggak? nggak ada. Itu Ada. yang laba-laba. Dia tahu. Mukanya nggak ada. Ada mukanya enggak? Lu lihatnya enggak? Enggak ada. Kalau lu kan beda liatnya. Enggak ada orangnya, enggak ada mukanya. Hitam aja doang, black gitu. Dia pernah manjat-manjat ke atas gitu, nempel-nempel di Nggak tembok tahu atau deh, gue nggak ngeliatin deh, apa dia manjat, apa gimana kali. pokoknya yang jelas lo ngeliatnya dia ngerayap gitu. Ini gitu ya. Tolong, Kayaknya gue tahu sih. ada mukanya nggak? Kan pernah ke rumah lu juga kan gue. Ada mukanya nggak? Ada kalau di gue. Cakep nggak? Lah gue nggak tahu mukanya. Gue taunya dia hitam pitch black aja gitu. Oh mending lu berarti diliatin, gue kayaknya lebih jelas kayaknya dia itu. Jelek ya? Kayak matanya satu di sini, satu di sini. Kayak netes darah-darah gitu, terus kayak mukanya tuh coklat gerokan gitu loh kayak Ya Allah. Bopeng. bopeng Tapi dia negatif tau. banget. Negatif. Soalnya biasanya kan kalau yang bentuknya kayak menyerupai gitu emang jelek biasanya bentuknya, apalagi menyerupai hewan. Antaranya jauh. Main guys ke rumah gue guys, banyak setannya. Wahana rumahan. Warna rumah hantu gratis. Kuntilanak juga ada. Nah terus ngomong-ngomong soal energi negatif, lo lumayan peka nggak sih kalau misalnya memasuki satu ruangan yang baru gitu, terus kayak gue kayaknya bisa ngerasa deh mereka di sini deh gitu. Kepala dulu. Lihat kepala dulu. Langsung Itu pasti. kayak ditekan apa? Sakit kepala, orang sakit kepala gimana sih? Sakit kepala gitu gimana ya? migren. Enggak migren, sakit kepala aja ya. Kepala. Kayak ditekan gitu. Gitu, berarti ada banyak gitu. Oh jadi lo nyiriinnya kalau ada kayak gitu. Kan biasa nomor siapa nih gitu. Siapa nih gitu. Baru nih gitu. Itu. Kepo dianya juga Iya. malu. Kalau lo Nggak ada sih gua. maksudnya lo nggak Ngap doang gitu loh rasanya. Tapi nggak sepeka itu juga. Biasa aja guys. udah ngap aja gitu. Soalnya emang pengaruh banget sih, kayak sebenarnya nggak dari semuanya dari hantu ya, kalau di rumah gitu dari kitanya juga mempengaruhi setahu gue. Kayak kalau misalnya kalian sering marah-marah terus sering berantem penghuninya, itu juga bakalan bikin energi rumahnya tuh jadi panas gitu loh. Ditambah kalau kita dari luar gitu terus kita nggak mandi, nggak bersih-bersih, biasanya kan suka ada yang nempel. Gue sering banget lagi Kayak mandi. makanya mandi. Nggak serius, tapi kalau emang dari luar, dari rumah orang lain gitu pasti emang kita harus mandi sih. Itu ngaruh banget mah, biar nggak nempel di rumah, nggak betah di rumah gitu. Harus bersih. Terus bersih. Celana. Iya. Oke, ya terus apalagi ya enaknya ngobrolnya. Pengalaman horor gue aja kali ya. Iya, boleh silakan. Dari lu Yang awal banget deh. Oh kalau yang awal banget nggak ingat. Yang seram deh.
itu kali ya yang di UI. Betul. Di UI, iya yang gue mention kemarin di video sebelumnya kan. Di UI waktu gue siaran itu jam 10 sampai jam 12 malam. Itu tuh di salah satu danau, lo tahu sendiri kan kalau di UI itu kan banyak banget danaunya. Itu danaunya sebenarnya nggak yang di dalam banget gitu, nggak, tapi masih di depan-depan. Itu silumannya banyak banget sih. Waktu gue dateng tuh langsung disambut sama badannya tuh buaya, tapi palanya kayak Manusia. kayak manusia, kayak cewek tapi pakai kemben gitu loh. Jadi kayak mereka ada, dibilang kerajaan juga bukan, tapi kayak ada rumahnya aja gitu di danaunya itu, tapi nggak terlalu gede. Itu energinya lumayan sih. Terus ada ular super gede banget, kayaknya segede ini ada kali badannya doang lebarnya. Itu putih dan itu panjangnya tuh panjang banget lagi. Dari danau itu nyambung lagi ke danau-danau lain gitu loh. Jadi emang beneran segede itu dan energinya lumayan di situ. Terus kan di situ tuh ada yang terkenal itu di parkiran bis kuning, bangke bis kuning. Jadi bis kuning kan yang suka riwa-riwi gitu loh. Di situ kalau nggak kepake diparkirnya di situ. Kenapa? Warawiri. Iya, warawiri. Iya, gue ngomong. Ya pokoknya itulah. Jadi tuh iya, maaf. Jadi bangke bis kuning namanya di situ. Nah, di pas di situ tuh yang turun kru gue sih 2 orang cowok-cowok. Jadi dia kayak live dulu. Kalau di Twitter ada namanya Periscope. Jadi dia nge-live dua orang, gue di mobil. Gue ngeliat ke dari jauh mereka lari-larian. Terus ternyata di situ mereka ngelihat ada sosok pakai seragam, kayak seragam kaosnya security, tau gak sih yang abu-abu gitu. Itu terus pakai celana panjang, udah pokoknya lengkap aja gitu. Ditanyain, "Pak, mau kemana?" sama kru gue. Gak jawab, tapi dia masuk ke bis. Padahal kan bisnya udah nggak kepake juga kan, mau ngapain ada orang. Alhamdulillah. Jadi mau ngapain gitu kan masuk ke situ. Terus udah habis itu kru gue lari pada langsung mukanya pucet banget. Pas gue ngeliat ngelongok, oh iya emang banyak ternyata di bangkai bis kuning situ parkirannya. Terus ada juga terkenalnya di toren air. Di toren air tuh di UI juga, masih di UI. Jadi tuh kayak nggak jauh deh pokoknya dari parkiran itu di, karena emang terkenal. Kayak soalnya toren airnya tuh kayak ada ruangannya juga di bawah, terus torennya tuh tinggi banget gitu. Di situ tuh terkenalnya kuntilanak merah. Jadi pas gua ke situ emang langsung mencekam banget sih. Di ruangannya aja udah banyak banget isinya, ada anak kecil lah apa segala macam, dan kuntilanak merahnya itu duduk di ujung banget di atas. Ternyata emang beneran ada di situ. Ratunya. Penguasa situnya kali ya, yang di toren airnya itu kali ya. Ya. Iya, emang dia duduk di situ. Tapi emang beneran bentuknya aur-auran. Emang bajunya beneran merah sih, kayak pakai dress merah panjang, rambutnya lo tau lah kuntilanak gimana sih, panjang banget. Terus mukanya sih tua ya, udah gitu urakan banget, kayak bopeng sana sini, berdarah sana sini. Terus rambutnya tuh agak basah. Iya sih, lebih ke hancur berarti. Lebih ke hancur, iya sih. Tapi dia sering ini, terkenal tuh sering ngegodain orang-orang yang lewat situ loh kalau malam-malam. Jadi kayak yang bisa berubah tuh namanya apa? Doppelganger. Nah itu, jadi dia bisa berubah. Jadi nanti tiba-tiba orang ngeliatnya tuh, ih kok ada cewek cantik ya, kayak gitu. Terus nanti orangnya tiba-tiba sakit lah pulang dari situ. Iya, ketempelan atau enggak sengaja digocek gitu loh. Kalau misalnya kita naik kendaraan tuh terus digocek tiba-tiba, kok ada orang gitu, kayak yang kayak di film-film, tapi emang beneran kayak gitu. Bentuknya sangat mantap. Dan bedanya kuntilanak kan biasa ada warna-warnanya kan.
Nah, itu bedanya apa? Soalnya gue pernah ngeliat waktu kecil si biru. Gue manggil ibu biru. Gue menjuluki dia ibu biru. Katanya karena usia kan? Katanya. Kirain tergantung auranya dia. Usia katanya sih. Gue denger mah begitu usia. Makin tua makin gelap kalau nggak salah warnanya. Kalau nggak salah, nggak tahu bener apa yang Mau langsung komunikasi, mantap. canda. Kalau gue kurang tahu sih kenapanya, cuman setahu gue sejauh ini biasanya kalau kuntilanak yang putih biasa itu cuman ya udah nampak aja gitu. Tapi kalau yang merah tuh emang biasanya iseng. Terus kalau yang warna-warna lain emang kayaknya gue pernah lihat yang pakai baju hitam juga deh. Dan kalau itu yang lebih kayak nyerap energi banget, yang kalau udah ketempelan dia tuh kayak agak susah aja gitu. Cuman sisanya gue nggak tahu deh bedanya apaan lagi. Kebetulan aja makanya biru kali yang gue lihat. Mungkin Dress biru kali. Iya kali. atau mungkin itu juga bukan kuntilanak bentuk, maksudnya kayak Ngerti sih gue. Ternyata cuman dress biru, rambutnya panjang. Itu gue masih kecil, gue masih SD atau nggak tahu apa, gue lagi Gimana? minta susu di kamar. Lu kecilnya umur berapa berarti Mas? Gue sampai kelas 6. Baik. Terus gue manggil ibu gue yang datang, dia kan. Pas gue buka mata, bukan ibu gue, terus dia pergi gitu ke dapur. Gue nggak ngeliat sih, cuman kayak rambut gitu doang, terus dia pergi gitu. Itu menjadi pengalaman serem gue waktu kecil. Jadi gue takut sama ibu biru itu gitu. Ntar ketemu lagi gimana? Ya nggak apa-apa lah. Udah pasrah. Ya udah pasrah gue. Minta susu sama ibu biru ya. Sekarang udah Minta lagi. Ibu biru guys. Terus apa lagi ya enaknya ya? kebanyakan. Apa ya? Apa dong? Ada yang mau diceritain lagi nggak? Apa ya? Gak ada. Udah deh, hantu mah gak ada habisnya. Ya makanya kita bikin channel ini gimana? Ternyata banyak. Gak ada habisnya hantu. Lagi ya? Gak ada gue. Itu doang. Hidup gue gak menarik. Oh, kalau misalnya ada orang ketempelan, lu pernah lihat nggak? Enggak. Kesurupan juga, kesurupan Gue juga gak pernah ngerasain ketempelan gitu. Gak tahu ya, mungkin pernah tapi gue nya Enggak. Lu kesurupan, orang kesurupan. Elunya kesurupan juga. Iya. Kesurupan juga. Yang lo rasain apa? Gak tau gelap. Oh gitu. Black aja, gue nya gak sadar. Tapi pas orang kan pasti ada nyadarin lo kan, nah lo nggak sadar sama sekali. Gampar-gamparin. Udahnya sakit. Soalnya sakit. Kok sakit? Kenapa ya? Udah gini-gini. Gampar, anjrit, sakit. Ya. Tapi pas mereka yang mau masuk, Lo ngerasain Masa apa? lah. Gimana? Di sini di belakang di tulang punggung. oh masuk. Oh iya. Kayak ada yang maksa. Tapi lu nggak bisa ngelawan nanti. Enggak. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Oh iya, udah jago. Berarti udah pernah lagi Sempet beberapa kali cuma ya udahlah. keluar sendirian. Ah ya udah gitu. Jangan masuk deh, ganggu. Ya lah capek banget kan kalau Capek gitu guys. Nah gue nggak pernah ngeliat orang kesurupan. gue juga nggak. Kalau kesurupan nggak pernah, kalau ketempelan ya sering. Kayak ya di jalan aja banyak. Iya, banyak. Kayak orang naik motor sendirian tapi di belakangnya dia nemplokin kuntilanak lah. Terus mending kalau yang di jalan itu jelek-jelek sumpah. Enggak, bentuknya tuh parah-parah gitu loh. Ntar ada yang ditemplokin gini terus lidahnya menjulur panjang banget gitu. Makanya kadang kalau ada orang yang kalau pulang dari mana kayak capek banget atau enggak pegel, nah itu biasanya sering banget tuh gue lihat di jalan gitu. Makanya mandi guys. Iya itu ngaruh banget sumpah. Untuk yang Islam. Celana. Iya emang beneran Juga bener. Cuci muka. iya pokoknya mandi sebersih-bersihnya. Dan setahu gue kalau untuk ngilangin yang kayak gitu-gitu tambahin aja garam dikit. Bukan garam dapur ya? Bukan garam dapur tapi garam yang Ini ya gambar garamnya di sini. ngedit lagi dong. Garamnya garam kristal, garam kasar. Nah itu setahu gue emang bagus buat netralin energi lagi kalau abis ketempelan atau abis dari mana-mana gitu.
Anjay, nyanyi dulu dong. Ya, elah. Channel horor nih, Bos. Pikir lagi mau cover lagu. Oh, beda channel lagi. Ada selipan. Bayangan malam, X Fadli. Terus apa lagi ya? Ngaca dulu. Tapi kalau yang orang kesurupan itu lo bisa ciriin gak sih kalau misalnya dia tiba-tiba diem? Satu dia belum bayar. Ya berarti belum bisa nyariin itu kalau gitu. Iya, kadang kan ada juga yang kesurupan tiba-tiba udah diem aja, nggak yang kayak mau. Gue begitu. Yo. Terus yang nyadarin ya? Kalau lo kesurupan siapa yang nyadarin? Ya adik gue, wak gue. Mereka sadar berarti kalau Ada, tahu, udah tahu cirinya. Oh ini kurang, gitu. Kurang. Lo bengong aja gitu. Terus tiba-tiba nangis gitu. Dia nangis. Ini jelek nih. Jelek katanya ya, kata mereka itu. Oh, Iya, emang katanya mukanya juga berubah-berubah Nggak kan. tahu gue makan. Kalau itu Tiba-tiba sedih aja. Ini galau. ya. beda dong. Maksudnya ketempelan. Dia sedih gitu, kadang sedih, kadang-kadang nggak tahu, dia tiba-tiba hilang aja. Udah. Tiba-tiba blackout kayak pingsan dong. Iya, nggak ingat gitu. Iya, benar. Darah rendah, bukan kesurupan. Darah rendah ya guys. Oke deh, kalau gitu kayaknya segitu dulu aja cerita hari ini. Kita Besok nggak tahu dah. nanti kita bikin video lagi. Kalau ada video atau foto yang mau diliatin sama gue, Tari atau Stella, nanti kita Nanti ada member satu lagi. Oke, sama host yang lain itu bisa di tag di Instagram aja @bayangan-saat-malam. Nanti kita bikinin video, terus kita describe apa yang kita lihat dari situ. Oke, thank you so much for watching. Bye bye.